والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, kita lanjutkan bacaan kita terhadap Matan Al-Ajurumiyah karya Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Dawud As-Sanhaji rahimatullah alaih. Sekarang kita akan masuki pembahasan al-mansubat yang pertama, isim-isim mansub yang pertama yaitu al-maf'ulu bih. Al-maf'ulu bih ini seringnya diartikan yang dikenai perbuatan atau terkenai perbuatan. Sehingga nanti dalam matan jurumiyah ketika beliau menyebutkan yaqa'u bihi, maksudnya itu yaqa'u alaih, yang terkenai perbuatan, yang dikenai perbuatan. Kalau terjemahan bebas, ini yang ukuran sederhana, maksudnya yang untuk para pemula itu mudahnya itu diartikan yang di, itu maf'ul bih. Kalau yang melakukan fa'il namanya yang me. Paham ya? Ini sekedar contoh untuk memahamkan para pemula. Contohnya daraba Muhammadun Zaidan. Suatu ketika antum mengajarkan bisa menjelaskan itu loh. Nah, daraba Muhammadun Zaidan. Caranya untuk menjelaskan Muhammad telah memukul Zaid. Siapa yang memukul? Muhammad, berarti fa'il. Siapa yang dipukul? Zaidan, berarti maf'ul. Paham? Nah, jadi ngartikan yang me sama yang di. Nah, seringnya kalau fa'il itu pelaku. Maf'ul bih yang terkenai perbuatan. Paham maksudnya? Ini sekedar apa? Menjelaskan makna global saja. Wa illa nanti penjelasan penjabarannya itu berbeda-beda, cuman itu yang paling mudah untuk dipahami. Naam. Kita baca dulu matanya karena kita nanti menjelaskan matan dengan rincian dengan bagan atau skema nanti. Barakallahu fiikum. Kata beliau, babul maf'ul bih, bab maf'ul bih. Diperhatikan matanya itu ya. Wa wal ismul mansubul ladzi yaqa'u bihil fi'lu. Yaqa'u bihi ini maksudnya yaqa'u alaih. Al-ism mansub alladzi yaqa'u 'alaihi al-fi'lu yang tepat. Isim mansub yang perbuatan itu mengenai padanya. Isim mansub yang perbuatan itu mengenai padanya. Paham ya? Naam. Jadi yang tepat bihi itu artinya 'alaihi. Paham ya? Bihi itu artinya 'alaihi. Naam. Berikutnya nahwu darabtu Zaidan wa raqibtul farasa. Darabtu Zaidan, aku memukul Zaid dan aku mengendarai kuda. Sekarang siapa yang dipukul? Zaid. Siapa yang memukul? Aku. Dhamir ta', dhamir mutakallim. Nah, dhamir apa? Muttasil di situ fi ma'al raf kan fa'il. Wa raqibtul farasa, dan aku mengendarai kuda. Siapa yang dikendarai? Kuda. Nah, barakallahu fiikum. Siapa yang mengendarai? Ta' itu dhamir mutakallim itu. Nah. Mahum insyaallah? Ayo. Wa huwa qisman, yang mana maf'ul bih itu terbagi menjadi dua, dhahirun wa mutmarun. Dhahir mutmar. Dhahir ma'ruf, nampak kelihatan lafadznya. Wal mutmar, dan juga dhamir kata ganti. Ini nanti bedanya. Kalau dulu dalam mubtada khabar itu ada mubtada yang mutmar, tapi itu pun harus dhamir munfasil. Kalau ini nanti maf'ul bih ini bisa dhamir muttasil, bisa dhamir munfasil. Nah, catatannya nanti barakallahu fiikum, dhamir munfasil, dhamir muttasil itu nanti bisa menjadi maf'ul bih fi mahali nasbin. Fi mahali nasbin karena dhamir mabni. Sehingga kalau antum langsung i'rab maf'ul bih mansub gagal paham. Tapi di i'rab dulu mabniyyun 'alal fathi, mabniyyun 'alal dhammi, mabniyyun 'alal kasri fi mahali nasbin. Paham soalnya ya? Naam, kata beliau, fadh-dhahir ma taqaddama dzikruhu. Yang dhahir sudah kita lewati penyebutannya. Sudah lewat penyebutannya. Wal mutmar, sedangkan mutmar dhamir qisman ada dua. Muttasil wa munfasil. Muttasil itu yang bersambung, definisinya sudah kita lewati. Apa definisi muttasil? Definisinya? Definisi muttasil apa? Apa definisinya muttasil? Sudah muttasil, munfasil sudah kita lewati. Apa muttasil? Apa? Bersambung benar, teman. Definisi yang sebutan kemarin apa? Ma yubtada. Terus wala yaqa. Itu dihafal itu. Muttasil itu ma la yubtada bil kalam wa la ya'ti ba'da illa. Yaitu dhamir yang dia itu tidak bisa mengawali suatu kalam dan tidak boleh jatuh setelah illa. Sudah kita lewati dulu kan definisinya itu. Itu antum kumpulkan dihafal itu, jangan cuma ditulis saja.
Nah, karena ini penting. Muttasil itu ma la yubtada bihil kalam wa la ya'ti ba'da illa. Nah, nanti pentingnya apa? Ketika mutamimah tinggal tanya atau jawab itu loh. Muttasil itu adalah ma la yubtada bihil kalam wa la ya'ti ba'da illa, yaitu dhamir yang dia itu tidak bisa mengawali suatu kalam dan tidak jatuh setelah illa, itu dhamir muttasil. Nah, yang kedua munfasil. Kalau muttasil jelas banyak, darabana, qatalana, ya enggak? Nah, darabana, qatalana, dhalamana, itu kan dhamir apa? Muttasil nanya itu ya. Nah, jadi darabna sama darabana lain. Darabna sama darabana lain ya. Kalau darabana nanya fi mahalli nasbin maf'ul bih. Kalau darabna nanya fi mahalli raf'in fa'il. Jadi dibedakan. Kalau munfasil syaratnya apa syaratnya? Munfasil definisinya apa munfasil? Ma yubtada lawannya. Ma yubtada bihil kalam wa ya'ti wa yaqa' ba'da illa. Dhamir munfasil itu adalah dhamir yang suatu kalam itu bisa diawali dengannya dan dia jatuh setelah illa. Contohnya apa? Ana talibun. Diawali enggak sekarang? Diawali. Dan jatuh setelah illa bisa. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Ya kan? Seperti itu. Nah, kalau di sini bentuknya sebagai maf'ul bih nanti yang antum sering dengar tuh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud, iyyaka nasta'in. Itu dhamir di situ dikatakan dhamirun munfasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul bih muqaddam. Paham belum? Maf'ul bih muqaddam. Jadi urut-urutan bagaimana ya semuanya. Ya, iyana, iyaka, iyaki, iyakuma, iyaku, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyahu, iyaha, iyahuma, iyahum, iyahunna. Itu semuanya dhamir munfasilnya iya. Jangan semua ditotal. Dhamir munfasilnya cuma iya saja. Jadi iyaka dengan iyaka dhamir munfasilun tidak. Iyaka iya. Iya dhamirun munfasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul bih muqaddam. Wal kaf, ingat lihat wal kaf. Kaf di sini bukan dhamir, jangan mudhaf ilaih, kafnya harfun khitab. Paham ya? Harfu khitabin mabniun al fathi la mahal i'rab. Paham belum? Nah, jadi nanti kalau faedah yang akan kami catatkan nanti antum pahami baik-baik. Yang sahih as-sahih anad dhamir iya faqat. Yang sahih itu dhamirnya cuma iya saja. Wa amal lawahid itu yang mengikuti. Wa innamal lawahid hiya hurufun tubayyin al-murad. Adapun lawahid yang mengikuti iyyaka, ka ini, iyyaki, ki ini, iyahu, iyaha, itu sekedar huruf yang menjelaskan apa yang diinginkan. Tubayyinu al-murad, apa yang diinginkan. Paham belum? Nah, barakallahu fikum, apa yang diinginkan oleh mutakallim. Contohnya iyaya, berarti iyaya. Iyanya apa? Harfu takallum. Iyahu, haknya apa? Harfu ghaibah. Harfu ghaibah. Karena iyahu. Paham maksudnya? Jadi dhamirnya yang sahih apa? Iya saja. Mahfum insyaallah nanti akan kita lewati. Kemudian berikutnya wal munfasilu wal muttasilu 12. Muttasil ada 12. Wa hiya darabani wa darabana wa darabaka wa darabaki wa darabakuma wa darabakum wa darabakunna wa darabahu wa darabaha wa darabahuma wa darabahum wa darabahunna. Itu semuanya daraba i'rabnya sama. Fi'lun madin mabni al fathi la mahalla minal i'rab. Antum dituntut mencari fa'ilnya. Fa'ilnya mana? Dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. Dah sama semua i'rabnya. Jadi antum lihat semua contoh itu i'rabnya sama darabanya ya. Daraba i'rabnya sama. Baru antum mencari maf'ulnya. Kalau darabani antum lihat ya-nya itu, ya-nya. Muttasil enggak? Dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Nunnya nun apa itu Isa? Darabani. Nun apa itu? Nun wiqayah. Jangan sampai lupa. Nun wiqayah itu nun untuk apa nun wiqayah itu? Nun wiqayah itu nun apa? Wah itu ya itu lain lagi. Nun wiqayah nun apa itu? Dia kuatnya bukan main dia. Setiap orang yang setiap huruf yang akan menyentuh dia, paham ya? Itu dihalo sama dia. Terutama huruf yang menunjukkan orang yang berbicara. Apa nun wiqayah fungsinya? Antum? Apa? Untuk apa? Membedakan apa? Itu fariqah lain lagi.
Wawu alif al-fariqah, wawu al-fariqah lain lagi. Sekali nun wiqayah. Nun wiqayah itu pahami baik-baik ya. Nun wiqayah itu nun bodyguard atau bodyguard ya, Nun. Penjagaan ketat, menjaga fi'il agar tidak dikasrah. Hafalkan itu. Nah, nun wiqayah itu nun allati tahfad al-fi'il 'anil kasrah. Nun allati tahfadul fi'la 'anil kasrah. An-nun allati tahfadu al-fi'la 'anil kasrah. Nun wiqayah itu an-nunul lati tahfadu al-fi'la 'anil kasrah. Paham ya? Nun yang menjaga fi'il agar tidak dikasrah gitu loh. Nah, jadi nun wiqayah itu dihafalkan itu, nun bodyguard istilahnya. Dia itu menghalau semua yang mau masuk ke fi'il dihalau sama dia. An-nunul lati tahfadu al-fi'la 'anil kasrah, nun wiqayah namanya. Jangan terlambat ini ya, dihafal ini ya. An-nunul lati tahfadul fi'la 'anil kasrah, nun yang menjaga fi'il dari kasrah. Si fi'il itu enggak akan menerima kasrah. Paham ya? Nah, secara zahirnya seperti itu. Fi'il amr mau dikasrah dihalau sama nun wiqayah. Uqtul ni. Fi'il mudhari' mau dikasrah akhirannya dihalau sama nun wiqayah. Yadribu ni. Fi'il madhi juga sama. Daraba ni. Paham ya? Nunnya nun wiqayah, dihafal nun wiqayah itu apa? Nun dikatakan nun wiqayah, nun benteng. Bentengnya apa? Bentengi fi'il agar tidak kasrah. Naam. Kita lihat. Kemudian darabana, darabani, darabana wa darabaka, sama semuanya. Na, ka, ki, kuma, kum, kunna, hu, ha, huma, hum, hunna, itu semuanya yang kafnya. Cara i'rabnya bagaimana kafnya? Dhamirun muttasilun mabniyyun 'alal fathi atau 'alal kasri atau 'alal dhammi, dilihat harakatnya itu. Fi mahali nasbin maf'ulun bih. Amunum. Nah, adapun kuma ada mim apa itu? Mim lil imad. Mim lil imad sebagai tiang. Tiang untuk menyandarkan apa? Untuk apa tiangnya ini? Untuk menegakkan apa? Alif. Listiqamatil alif. Lil imad itu maksudnya listiqamatil alif, untuk menegakkan alif. Karena kalau tanpa barakallahu fikum mim di situ, alifnya enggak tegak nanti. Ya, na'am. Kemudian darabakum, bedanya kalau mimnya apa? Mimnya itu alamatul jama'. Paham ya? Jadi kafnya ini di i'rab, mimnya itu wal mim alamatul jama'. Alamatul jam'i dzukur, tanda jamak mudzakkar. Kunna juga sama, nunnya alamatul jam'il inas, harfun mabniyyun al fathi la mahala min i'rab. Huruf itu semuanya mabni, tidak punya mahal dalam i'rab. Pantunnya wa kullu harfin na'am, wa kullu harfin mustahiqqun lil bina wal aslu fil mabni an yusakkana. Semua huruf itu berhak untuk dimabnikan. Dan hukum asal mabni itu mabniun 'ala sukun, itu hukum asalnya. Paham insyaallah ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kemudian berikutnya darabahu, darabaha wa darabahuma wa darabahum wa darabahunna, sama i'rabnya, cuman bedanya ha dilihat harakatnya aja. Ha, nah al-ha dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi mahali nasbin maf'ulun bih. Darabaha, kalau itu semuanya. Ha dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahali nasbin maf'ulun bih. Huma, hum, hunna, sama cara i'rabnya. Paham ya? Mimnya lil imad. Huma. Mimnya apa? Lil imad. Apa lil imad? Listiqamatil alif. Paham ya? Nah, atau liya'tamid al alif 'alaiha. Agar alif itu bisa bersandarkan kepada mim tersebut atau untuk menegakkan alif, sama artinya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Adapun hum ma hunna, mimnya kalau hum mimnya apa? Alamatu jam'id dzukur. Kalau hunna nunnya alamatu jam'il inas. Paham soalnya ya? Kalau dilanjutkan ya tinggal harfun mabniyyun 'alal fathi atau mabniyyun 'alal sukun fi la mahala i'rab. Jangan mencari mahalnya kalau huruf. Berikutnya wal munfasilu 12. Adapun munfasil ada 12 juga. Wahya iya ya iyana wa iyyaka wa iyyaki wa iyyakuma wa iyyakum wa iyyakunna wa iyyahu wa iyyaha wa iyyahuma wa iyyahum wa iyyahunna. Antum jangan terkecoh dengan setelah iya tersebut. Yang sahih as-sahih ad-dhamir huwa iya faqat. Yang sahih dhamirnya itu iya saja. Jadi nanti kalau antum i'rab, mana dhamir munfasilnya? Iya. Iya, iyyaka na'budu.
Iya dhamirun munfasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul bih muqaddam. Maf'ul bih muqaddam. Nah, kemudian kafnya apa? Harfu khitabin mabniun 'alal fathi la mahalla minal i'rab. Caranya gitu. Kalau iyyaki ya tinggal lihat aja iyyaki. Harfu khitab juga. Harfu khitabin mabniun 'alal kasri la mahalla minal i'rab. Iyyahu. Haknya apa haknya? Harfu ghaibah. Harfu ghaibatin mabniun 'ala dhamm la mahalla lahu minal i'rab. Iyaya, yaknya apa? Harfu takallumin. Iyaya, yaknya harfu takallumin mabniun 'ala al-fathi la mahalla lahu i'rab. Paham belum? Jadi nanti kaidahnya apa? Kaidahnya itu nanti yang ana tuliskan nanti. Sekarang antum dengarkan dulu. As-sahih anna ad-dhamir iya faqat wa amma lawahik. Lawahik itu huruf-huruf yang menyertai iya, setelah iya itu wa innamal lawahik na barakallahu fikum nam hiya hurufun tubayyinu al-murad. Dia adalah huruf-huruf yang menjelaskan apa yang diinginkan. Paham ya? Nah, kalau hu atau ha itu namanya harfu ghaibah. Kalau ka atau ki harfu khitab. Kalau iya, ianya itu harfu takallum. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah. Kalau na bagaimana? Iyana sama harfu takallum juga. Cuman bedanya kalau iya yang satu, kalau iyanan banyak. Paham maksudnya ya? Seperti itu. Jadi i'rabnya jangan sampai keliru ya. Sudah ana jelaskan, jadi antum i'rabnya enggak boleh keliru. Nah, sekarang apakah maf'ul bih yang pakai iya ini harus muqaddam? Apakah enggak boleh diakhirkan? Boleh. Dilihat konteksnya. Seringnya muqaddam seringnya. Iyyaka akramtu, iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Iya enggak? Seringnya seperti itu. Nah, kemudian kalau yang di akhirnya apa contohnya? Amara alla ta'budu illa iyyahu. Alla ta'budu illa iyyahu. Nah, iyyahu di situ dhamir munfasil juga. Iyanya dhamir munfasil, haknya apa? Harfu ghaibah. Fi mahali nasbin yang iya tadi, fi mahali nasbin maf'ulun bih. Paham belum? Jadi dia bisa fi mahali nasbin maf'ul bih muqaddam bisa kalau terletak di awal. Kalau terletak setelah illa dia fi mahali nasbin maf'ul bih. Fi mahali nasbin maf'ulun bih. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya maf'ulun bih itu ada dua, ada yang dhahir, ada yang mudmar. Upayakan antum bisa mencerna, memahami secara globalnya karena nanti suatu ketika kalau antum mengajarkan harus paham cara menjelaskannya. Maf'ul bih itu yang terkenai perbuatan, yang dikenai padanya perbuatan. Nah, barakallahu fikum. Ana tuliskan bagian skemanya sekaligus faedah-faedah yang sudah ana sebutkan tadi itu. Cuman ya dihafal ya. Dihafal, direnungi, diternak kembali karena khawatirnya nanti apa? Nah, barakallahu fikum di mutamimah apa? Khawatirnya kalau enggak dihafalkan sekarang di sana nanti sulit dan lupa. Tapi upayakan dihafal, dipahami baik-baik, ada iskal tanyakan, jangan dipendam, jangan simpan, diutarakan unek-unek atau yang tidak paham nanti dijelaskan insyaallah taala. Karena kalau ngajar tuh antum harus punya prinsip. Prinsipnya apa? Sampai yang diajar itu paham gitu loh. Kalau belum paham, diajarkan lagi. Tapi nanya, kalau enggak nanya kita enggak tahu. Kalau ditanya sudah paham, paham udah kita hukum al-dhahir. Al-hukmu 'ala dhahir. Ya enggak menghukumi sesuai dengan dhahirnya. Zahirnya dia bilang paham ya paham, sudah selesai. Enggak bisa disalahkan gurunya itu. Nah, antum paham insyaallah? Antum paham? Antum paham? Antum paham maf'ul bih? Antum? Ya udah. Al-hukmu 'ala dhahir. Na'am barakallahu fikum. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.